Halo sahabat MW, selamat sore dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya sahabat MW? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, kita kembali lagi nih sahabat MW dalam sesi training pada sore hari ini ya sahabat MW semua ya. Oke, kita akan segera mulai. Izinkan saya membuka sesi training pada sore hari ini ya sahabat MW. Sebentar, oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli. Di sini saya sebagai moderator yang akan membuka sesi training pada sore hari ini. Nah, ada yang tahu gak nih kira-kira sahabat MU semua sore hari ini kita akan ada training apa ya? Gitu. Mungkin ada yang udah tahu, jadi hari ini kita akan ada training terkait tentang MyBiz gitu ya. Jadi MyBiz ini adalah menu yang ada di pusat bisnis pada website mw.id, sahabat MW. Sebelumnya saya juga memohon maaf apabila kemarin di tanggal 5 Desember seharusnya sesi training MyBiz untuk SP Buff ini kita laksanakan. Cuman karena adanya gangguan teknis, dari pihak Zoom sehingga kita baru bisa memulainya pada hari ini nih sahabat ME semua gitu ya. Nah, boleh nih sebelum mulai sahabat ME coba absen di kolom chat kita ramaikan sesi training pada sore hari ini ya. Mungkin bisa ajak juga grup SP Buff sahabat MW yang mungkin belum sempat join gitu ya. Namun kalau memang ada yang berhalangan join, tidak perlu khawatir karena nantinya sesi training pada sore hari ini akan kita record ya tentang MyBiz ini dan akan kita share ke YouTube MW Indonesia sebagai referensi sahabat MW semua nih. Jadi semua informasinya bisa tersampaikan ke grup SP Above sahabat MW gitu ya. Nah, karena sudah banyak yang join ya, saya lihat kita langsung mulai aja ya karena sudah jam 4 lewat 2 menit gitu ya sahabat MW. Saya langsung ke agenda training pada sore hari ini ya sahabat MW. Mohon ditunggu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke agenda training, nantinya training ini saya juga akan memperkenalkan sahabat saya itu ada Mas Fauzan yang nanti akan juga membantu kita ya pada sesi training sore hari ini. Jadi agendanya apa saja sih Mas Fadli? Pertama kita akan bahas performa bonus dashboard gitu ya. Lalu yang kedua kita akan bahas juga tentang laporan untuk tindak lanjut. Dan yang ketiga pastinya ada live demo dari sisi MyBiz ya. Dan di sini juga bahasannya apa live demonya pastinya tentang performa bonus dan laporan tindak lanjut dari MyBiz gitu ya. Nanti setelah sesi demo di sesi satu ini yang terkait tentang tindak lanjut dan performa bonus dashboard, Mas Fauzan akan lanjut nih ke materi presentasi terkait tentang core plus bonus tahunan dan tracking terkait tentang MW Leadership Seminar atau kita biasa sebut ALS gitu ya. Dan nanti di terakhir pastinya akan kita masuk lagi nih ke sesi demo. Karena kalau nggak masuk ke sesi demo rasanya kurang afdol ya sahabat MW ya kalau kita nggak bisa lihat langsung bagaimana sih cara tracking dan cara melihat menu-menu pada dashboard MyBiz gitu ya. Dan di akhir sesi pastinya kita ada Q&A. Q&A-nya mohon untuk dicantumkan di kolom Q&A ya, di fitur menu Q&A, jangan di chat biar terlihat semua. Dan pastinya nanti akan kita bantu jawab sahabat MW sesuai dengan topik training MyBiz pada hari ini ya sahabat MW. Oke, sepertinya Mas Fauzan gimana? Sudah ready? Ya. Oke, kalau gitu saya hand over ke Mas Fauzan. Saya izin stop sharing ya, teman-teman. Oke. Oke, selamat sore Bapak Ibu sahabat MY sekalian. Terima kasih atas kehadirannya yang telah bisa join di sore hari ini. Perkenalkan saya Fauzan Fadul Rahman sebagai speaker yang akan menyampaikan informasi apa saja sih yang kita miliki terkait dengan MyBiz. Jadi Bapak Ibu nanti akan tahu update apa saja yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membantu kinerja performa bisnisnya. Jadi dari informasi yang disampaikan oleh Mas Fadli, untuk informasi agenda training, jadi saya akan menyampaikan pertama yaitu terkait dengan laporan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu yang biasa menggunakan informasi laporan tindak lanjut di informasi pusat bisnis, maka nanti akan berakhir pada akhir Januari 2026 ya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar sebelumnya. Jadi informasi yang terdapat di menu ini nantinya Bapak Ibu sudah tidak bisa melihatnya di akhir Januari. Dan Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan informasi yang ada di sini terkait dengan melihat dengan cepat untuk
personal PV-nya, BV, grup, dan lain-lain, Bapak Ibu nantinya bisa melihatnya di MyBiz. Dan informasi yang ada di MyBiz sebetulnya bukan baru, itu sudah lama sebetulnya. Tapi nanti kita akan maksimalkan performanya, maksimalkan informasi yang terdapat di MyBiz sehingga nantinya akan terpusat di sana. Oke, jadi di sini saya tampilkan informasi singkatnya terkait dengan tampilannya kinerja bisnis, laporan tindakan itu seperti apa. Di sini saya juga sedikit sensor ya informasi dengan angkanya, namun informasi yang ada di sini sebetulnya ini adalah data testing. Jadi kita akan tampilkan nantinya di sesi selanjutnya pun informasi testingnya, jadi bukan informasi aktualnya. Oke, nah Bapak Ibu yang saat ini biasa menggunakan MyBiz tentunya bingung ya untuk melihat informasi yang ada di sini gitu. Soalnya Bapak Ibu sudah terbiasa melihat informasi yang ada di sini. Nah, informasi yang ada di sini yaitu informasi sekilas terkait dengan kinerja Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihatnya untuk melihat informasi dashboard bulanan, dashboard tahunan, perincian bonus dan lain-lain. Sebagai informasi, dashboard bulanan ini bisa dilihat oleh semua EBO, namun dashboard tahunan baru bisa dilihat untuk PIN 15% ke atas. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari downline-nya, kenapa sih informasi yang terdapat di dashboard saya tidak tampil untuk dashboard tahunannya? Kemungkinan memang karena PIN-nya belum mencapai 15% ke atas. Gitu. Jadi dari informasi yang ada di sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat secara ringkas ya terkait dengan performance GPV-nya, metrik-metrik pentingnya, PV pribadi, BV pribadi, ukuran grup, total pelanggan prioritas, PV Ruby, dan kaki yang memenuhi syarat. Di sini juga sebelah kanan nantinya Bapak Ibu bisa melihat secara detail untuk perincian bonus kinerja Bapak Ibu sekalian. Di sini juga nanti ada tombol-tombol yang bisa Bapak Ibu klik sehingga Bapak Ibu bisa langsung ke menunya. Nah, semua ini kita akan maksimalkan performa di MyBiz sehingga meningkatkan efisiensi karena semua informasi dalam satu tool yang sama. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Aku coba. Ya, oke, aku coba next. Nah, kelola bisnis Anda dengan MyBiz Tracking Tool. Sekarang lebih mudah untuk memonitor kualifikasi dan penghasilan hanya dari satu tool yang sama. Oke, jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu panik, nggak perlu pusing kemana-mana. Nanti Bapak Ibu cukup buka MyBiz saja. Oke, nah kita akan menyampaikan informasi fitur-fitur apa saja sih yang terdapat di MyBiz. Di sini kita kategorikan sebagai tiga kategori ya. Ada PIN 0% sampai 12%, 15% hingga Gold Producer, lalu Leader Platinum ke atas. Kenapa kita bandingkan dari tiga kategori tersebut? Karena dengan informasi PIN yang berbeda-beda, sehingga aksesnya pun ada perbedaan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika nanti ada pertanyaan dari downline-nya, Bapak Ibu bisa menjawabnya karena kondisi tersebut terdapat perbedaan dari informasi PIN yang berbeda-beda gitu. Jadi secara umum, dashboard kinerja bulanan bisa diakses oleh semua PIN, mulai dari PIN 0% hingga leader platinum ke atas. Ini semua bisa mengaksesnya. Lalu dashboard kinerja tahunan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini baru bisa diakses oleh PIN 15% ke atas. Gitu. Lalu untuk grup, daftar PP, LOS, loss, laporan untuk tindak lanjut, watchlist, itu juga bisa diakses semuanya. Nah, di sini aku bedakan sebagai jadi dua ya untuk grupnya, bahwa yang poin yang selanjutnya yaitu pelacakan grup bronze, ini baru bisa diakses untuk PIN 15% ke atas. Gitu. Karena informasi yang terdapat di PIN 15% ke atas itu sudah memiliki cakupan downline yang kelebaran dan kedalaman ya. Sehingga informasinya pun akan muncul lebih banyak gitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang memiliki PIN 15% ke atas sudah bisa melihat dan melacak informasi grup bronze yang ada di grup Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya insentif bulanan. Insentif bulanan terdiri dari annual insentif terdiri dari insentif monthly gitu ya, yaitu bronze insentif pay to bronze, BFI dan BBI. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat memantau insentif bulanan yang Bapak Ibu akan terima ya. Lalu insentif tahunan atau annual insentif yaitu PQ, FQ, dan TTCI. Bapak Ibu bisa mengaksesnya jika sudah memenuhi 15% ke atas. Dan insentif tahunan selanjutnya mengenai HCTV atau GAR, ini baru bisa diakses juga untuk leader platinum ke atas, sehingga Bapak Ibu yang belum sampai ke platinum ini belum bisa mengaksesnya ya.
Oke, aku akan lanjut mengenai memaksimalkan laporan untuk tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan MyBiz tentunya Bapak Ibu biasa melihat informasi yang terdapat di laporan untuk tindak lanjut. Mungkin kita akan membahas terkait sebagai refresher aja ya gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu bisa memiliki informasi lebih lanjut ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan nanti di-put di kolom komentar. Jadi nanti kita akan menjawabnya. Nah, mengenai informasi apa saja sih yang terdapat di laporan untuk tindak lanjut gitu, kita harapkan informasi yang terdapat di menu ini dapat memperkuat grup Anda melalui tindakan sederhana. Tindakan kecil berdampak besar bagi tim EBO Anda. Ingatkan untuk renewal, karena renewal adalah momen menjaga komitmen. Ingatkan mereka agar tetap berada bersama MW, bekerja sama, dan membangun bisnis di MW. Lalu pendekatan dengan EBO baru. EBO yang baru yang telah join di bulan ini, Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan untuk mulai memberikan komunikasi terkait strong start. Lalu Bapak Ibu bisa mengetahui performa bisnis mereka dan lain-lain gitu ya. Lalu support EBO untuk meningkatkan ke level berikutnya. Bapak Ibu juga bisa melihat performance setiap EBO downline Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika mereka saat ini misalkan di tengah bulan ternyata performance mereka masih kurang nih 25%. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan dorongan support yang Bapak Ibu bisa lakukan agar downline Bapak Ibu sekalian bisa meningkat ke level berikutnya. Lalu ulang tahun. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi ulang tahun berupa ucapan ulang tahun sederhana sehingga mereka merasa dihargai dan mereka merasa lebih intim gitu terhadap bisnis MW dan terhadap grup Bapak Ibu sekalian. Oke, aku lanjut. Nah, menu pertama yaitu EBO baru. Kita akan membahas pertama kali melalui EBO baru dulu ya. Karena ketika kita melakukan sponsorisasi, kita akan melihat di menu EBO baru. Nah, dari menu ini Bapak Ibu bisa memantau setiap harinya gitu secara real time ketika ada EBO baru akan terdaftar di menu ini gitu. Dari menu ini Bapak Ibu bisa melihat grup PV-nya berapa, personal PV-nya berapa, poin hingga level berikutnya. Di sini juga bisa melihat bonusnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan performa P2 bronze-nya, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Jadi ketika nanti ada ibu baru dan Bapak Ibu support untuk mereka melakukan pembelanjaan, ketika pembelanjaannya sudah mencapai 150.000 dan Bapak Ibu telah mencapai 3% ke atas, Bapak Ibu berpotensi mendapatkan P2 Bronze. Lalu menu kedua yaitu EBO ke level berikutnya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat nih potensi-potensi downline Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat mulai dari ringkasan berapa banyak downline yang memiliki kesempatan untuk naik ke level berikutnya. Lalu informasi performa bisnis EBO downline tersebut berikan support untuk mencapai performa bonus yang diharapkan. Lalu untuk berikutnya ulang tahun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa melihat nih setiap bulannya bahwa siapa sih downline yang berulang tahun di bulan ini? Nanti akan muncul nih gitu ya. Mulai dari awal bulan sampai akhir bulan nanti Bapak Ibu bisa melihat downline siapa saja yang saat ini berulang tahun di bulan ini gitu ya. Lalu di sini ada renewal. Nah, di renewal ini Bapak Ibu bisa melihat nih jumlah downline yang belum melakukan renewal. Gitu, masa keanggotaan akan berakhir di 1 Desember 2025. Jadi karena saat ini sudah lewat ya dari 1 Desember, Bapak Ibu tentunya akan mendapatkan laporan ya dari downline-downline-nya bahwa mereka saat ini tidak bisa melakukan pembelanjaan atau tidak bisa melakukan sponsorisasi. Maka kita bisa melihat gitu, kita bisa cek bahwa mungkin mereka belum melakukan renewal. Jadi bisa mengingatkan downline tersebut untuk melakukan renewal. Dengan membayar 50.000, downline tersebut bisa memperpanjang masa aktifnya hingga tahun berikutnya. Masa tenggangnya yaitu di tanggal 2 Desember hingga 1 Juni. Jadi ada kesempatan nih selama 6 bulan untuk bisa menyampaikan informasi kepada downline-downline-nya agar mereka melakukan renewal selama periode tersebut. Setelah memasuki masa tenggang, EBO tidak bisa melakukan pembelanjaan dan sponsorisasi. Dan ini kondisi yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi ketika nanti pada saat 1 Juni Bapak Ibu akan kehilangan grup size-nya gitu. Ini sayang sekali gitu ya. Karena di tahun ini kita bisa mencapai performa nabo sponsorisasi yang sangat kuat. Jadi diharapkan bantuan support Bapak Ibu sekalian untuk memaksimalkan renewal ini ya di tahun ini.
Oke, aku mulai ke live demo ya. Aku mohon waktunya sebentar ya untuk persiapannya. Oke, sudah kelihatan ya layar aku? Oke. Sip. Jadi, ini adalah informasi yang terdapat di mw.id. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika mau mengakses MyBiz akan masuk ke menu ini terlebih dahulu ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk dan sudah bisa berhasil login, Bapak Ibu bisa masuk ke pusat bisnis. Di sini saya sudah siapkan. Ini adalah informasi yang terdapat di pusat bisnis. Ini adalah informasi data testing ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Dan Bapak Ibu juga bisa langsung coba ya di perangkatnya. Jadi khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang login dan persiapan satu device lagi untuk mencoba langsung kepada aplikasi MyBiz-nya, tentunya ini akan bisa memaksimalkan sesi training di hari ini. Jadi ketika saya mulai masuk ke live demo, Bapak Ibu yang bisa langsung masuk ke MyBiz juga, silakan untuk langsung dicoba. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan. Oke? Nah, Bapak Ibu yang biasa masuk ke informasi yang ada di sini, sayang sekali nantinya di akhir Januari, informasi yang ada di sini nantinya tidak ada ya. Kinerja saya, laporan tindakan, nah informasi yang ada di sini nantinya akan dimaksimalkan di MyBiz. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihatnya secara lengkap di MyBiz. Oke, lalu saya akan langsung masuk ke MyBiz ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah login ke MyBiz-nya, informasinya akan ada di sini gitu. Nah, ini informasi testing, jadi performanya memang tidak ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang bisa melihatnya langsung di MyBiz, silakan bisa langsung diakses. Aku coba lihat bulan sebelumnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pelacakan dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Bapak Ibu silakan bisa melihatnya kondisinya. Untuk kinerja bulanan yang Bapak Ibu miliki, di sini Bapak Ibu bisa melihat secara detail. Lalu di sini juga Bapak Ibu bisa langsung klik jika Bapak Ibu pengen melihat secara detail ya terkait dengan performa bonus yang dimiliki. Lalu di sini juga ada dashboard tahunan. Nah, dashboard tahunan di sini untuk menginformasikan bahwa secara pelacakan untuk performa bisnis selama 1 tahun, Bapak Ibu saat ini sudah mencapai berapa sih? Berapa sih yang perlu diupayakan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal di akhir tahun PY 2026 nantinya ya. Oke, lalu untuk berikutnya saya akan masuk ke informasi selanjutnya yaitu laporan untuk tindak lanjut ya. Nah, di laporan tindak lanjut ini saya akan masuk gitu ya secara menu satu persatu gitu ya untuk menjelaskan terkait dengan informasi yang tadi disampaikan di PowerPoint-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat mulai dari EBO baru, secara detailnya di sini kita bisa melacak gitu ya informasi EBO siapa saja sih yang join di bulan Desember di bulan ini. Informasi yang ada di sini bersifat live gitu ya. Jadi ketika ada yang baru join di sini langsung bisa kita lacak gitu ya. Informasi apa saja yang ada di sini mulai dari performa grup PV, PPV gitu ya, personal PV-nya, lalu kaki yang memenuhi syarat, bonusnya dan EBO barunya di sini gitu. Jadi nanti bisa dilihat secara detail profilnya gitu ya. Lalu nanti kalau misalkan kita mau lihat secara lebih detail berapa sih nomor handphonenya, emailnya gitu untuk melakukan pendekatan secara langsung, khususnya untuk Strong Start karena Strong Start itu membutuhkan koneksi langsung dari ABO upline-nya kepada downline-nya gitu. Jadi untuk informasi terkait dengan dokumen-dokumen diharapkan langsung diberikan secara langsung kepada downline yang baru ya. Gitu. Di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan ke watchlist-nya gitu ya. Ketika Bapak Ibu pengen melakukan follow up gitu di akhir bulan ini. Oke, saya kembali. Lalu di sini kita bisa melihat ABO ke level berikutnya. Apa saja sih yang terdapat informasi di sini bahwa sorry, informasi yang ada di sini nampaknya memang karena ini texting ya jadi tidak muncul. Tapi Bapak Ibu yang eh, informasinya saat ini tentunya pasti akan muncul gitu ya informasi performa tracking di bulan Desember ini. Bapak Ibu bisa melihat secara detail performance EBO-nya. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan support gitu. Apa saja sih yang mereka perlukan agar mencapai level berikutnya di akhir periode bulan ini. Lalu di sini juga kita bisa melihat ulang tahun.
Nah, ulang tahun ini berguna sekali untuk memberikan apresiasi sehingga ABO baru ataupun downline yang sudah senior, yang sudah lama bisa semakin dekat dengan Bapak Ibu sekalian dan membangun grup yang kuat gitu. Di sini informasinya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat oh ternyata ada yang ulang tahun nih di tanggal 16 Desember. Ini siapa? Oh ternyata PI sorry, ini ternyata aplikan yang pertamanya gitu ya. Nanti ada juga informasi kalau misalkan yang ulang tahun ternyata aplikan yang keduanya atau pasangannya gitu. Oke, mungkin di live sesi demo pertama ini saya cukupkan. Nanti saya akan balik lagi ke sesi PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, sesi berikutnya saya akan menyampaikan informasi yaitu Core Plus tahunan atau annual incentive. Nah, apa saja sih yang terdapat di apa saja sih yang terdapat di Core Plus bonus tahunan ini? Saya akan menyampaikan secara singkat mengenai mekanismenya, lalu bagaimana cara pelacakannya langsung di MyBiz. Jadi Bapak Ibu sekalian yang eh, memiliki kendala sebelumnya ketika melakukan pelacakan di MyBiz, Bapak Ibu bisa melakukan put informasi komentarnya gitu ya, apa saja kendalanya. Nanti kita akan coba bantu jawab. Nah, Korplas bonus tahunan di sini kita ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan yaitu kondisi yang baru terkait dengan mekanisme di PQ yaitu Personal Group Growth Incentive, lalu ada Frontline Growth Incentive yaitu FQ, lalu insentif spesial yaitu AI 35 dan hingga AI 70. Lalu ada yang baru juga di Two Time Cash Incentive TTCI ya. Oke. Nah, di PQ ini, siapa sih yang memenuhi syarat? Yaitu silver producer ke atas. Gitu. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan pelacakannya bisa melihat di menu ini, ada insentif tahunan untuk PQ. Persyaratannya menghasilkan 1,8 juta personal PV atau lebih setiap tahun. Mendapatkan personal PQ setiap bulan jika mencapai 16 juta rupiah PV. Gitu. Lalu 6.500 PV Ruby dengan memiliki satu kaki atau lebih yang mencapai performa bonus 21%. Menghasilkan minimal 78 juta PV Ruby atau lebih tinggi setiap tahunnya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin udah lama dan sudah pernah beberapa kali mencicipi manisnya insentif PQ ini, mungkin nanti Bapak Ibu bisa terbiasa ya dengan informasi mekanisme yang ada di sini, tentunya sudah biasa lihatnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, feel free aja untuk chat. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa pelacakannya bagaimana sih di MyBiz ini ya. Melacak kualifikasi PV bulanan. Nanti informasinya akan seperti ini. Kita akan melihat secara pie chart gitu. Jadi di sini akan muncul nih PV Ruby kita di bulan ini gitu ya. Dari mulai September hingga Desember kita saat ini sudah memenuhi berapa juta PV sih gitu ya. Berapa juta Ruby PV. Nanti kita melihat nih secara target apakah kita bisa memenuhi target tersebut atau tidak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya sebagai acuan untuk periode berikutnya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat nih secara persyaratan tahunan untuk personal PV di sini juga bisa melihatnya melalui pie chart. Ini memudahkan sekali ketika melihatnya, melacaknya untuk memenuhi target tersebut. Lalu di sini juga ada informasi terkait dengan mempertahankan minimum 1 PQ, yaitu di sini informasi garis dasar PY 25, yaitu informasi eh, eh, tahun 2025 Bapak Ibu mencapai berapa gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah referensi pencapaian Bapak Ibu di tahun 2025, lalu year to date saat ini yang sudah didapatkan itu berapa. Lalu secara on track, Bapak Ibu ternyata misalkan trackingnya itu 11 gitu. Jadi di sini kita bisa melihat potensinya berapa sih yang perlu diusahakan gitu di setiap bulannya. Lalu untuk informasi selanjutnya, di sini untuk melacak kualifikasi PV Ruby tahunan. Di sini juga kita bisa melihatnya ketika bulan demi bulan sudah berlalu, nanti informasi yang ada di sini akan muncul berwarna hijau. Gitu. Jadi ketika trackingannya lengkap nih hijaunya, berarti Bapak Ibu semua bisa dipastikan bisa memenuhi syarat di tahun ini. Nah, di sini informasi kabar baik selanjutnya yaitu potensi pendapatan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa memenuhi syarat pendapatan tersebut, di sini akan berwarna hijau.
gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa berpotensi mendapatkan 50 juta gitu. Jadi sesuai informasi sebelumnya bahwa secara tracking gitu on track 11 Bapak Ibu bisa berpotensi mendapatkan 50 juta gitu. Dan potensi pendapatannya hingga 65 juta ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu FQ. Nah, Frontline Growth Incentive ini siapa yang memenuhi syarat yaitu Founders Platinum gitu minimalnya. Di sini adalah menunya insentif tahunan ketika Bapak Ibu ingin melacaknya bisa di sini ya. Lalu persyaratannya berhasil mengumpulkan frontline FQ setiap bulannya. Dari setiap frontline leader berkualifikasi 21% pada performance bonus, mampu meningkatkan dan mempertahankan jumlah FQ setiap tahunnya. Minimal memiliki akumulasi 1,8 juta personal PV setiap tahun. Lalu menghasilkan 78 juta rupiah PV atau lebih tinggi setiap tahunnya. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat nih secara downline Bapak Ibu, FQ-nya bisa maintain, Bapak Ibu bisa mendapatkan memperoleh penghasilan 10%. Nah, kalau misalkan bisa meningkat 1 hingga 2 FQ, maka akan mendapatkan perolehan 20%. Dan hingga 6 penambahannya FQ atau lebih, ini bisa mendapatkan potensi 30% gitu terhadap total leadership bonus pada tahun fiskal berjalan. Nah, bagaimana cara melacaknya di MyBiz? Nah, nanti ketika Bapak Ibu masuk ke menu di FQ di MyBiz ya, di sini akan muncul informasi pie chart-nya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa secara performance tahunan kita per bulan Desember ini kita sudah mencapai berapa gitu. Dan targetnya itu berapa? Apakah memungkinkan dan apakah Bapak Ibu sekalian bisa mencapai kondisi tersebut? Nah, ini sebagai referensi Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu bisa semangat nih dengan adanya pie chart ini sehingga bisa meningkatkan performance-nya. Lalu di sini melacak kualifikasi PV Ruby tahunan. Di sini sama seperti informasi sebelumnya bahwa ketika bulan demi bulan sudah berjalan nanti akan masuk informasi di sini. Ketika bulanannya gitu sudah tercapai gitu ya, bahwa secara 1 tahun ini ketika sudah mencapai tracking per bulannya ini akan berwarna hijau gitu. Ini terlacak. Oke. Nah, di sini juga ada informasi pelacakan PIN. PIN Founders Platinum memenuhi syarat gitu. Lalu di sini melacak jumlah FQ. Nah, ini seperti informasi sebelumnya bahwa garis dasar itu seperti ya tahun kinerja sebelumnya yaitu tahun PY 2025-nya. Itu batasan Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki di tahun lalu itu berapa? Year to date saat ini berapa? Maka diharapkan bisa mencapai lebih tinggi dari kondisi yang tahun lalu minimal sama seperti tahun lalu. Nah, di sini tracking biasanya secara sistem akan diberikan tracking yang tertinggi gitu secara maksimal trackingnya bahwa potensi Bapak Ibu bisa mencapai potensi maksimal pendapatan bonus gitu ya. Lalu di sini informasi potensi pendapatan bagaimana menghitung insentifnya. Lalu di sini dasar pengalinya yaitu perolehan performance Bapak Ibu sekalian lalu dikalikan 30%, maka di sini adalah hasilnya. Lalu, nah kabar spesial nih di tahun PY 2026 gitu. Kita ada insentif tambahan yaitu insentif spesial AI 35 dan AI A70 gitu. Jadi objektifnya untuk mempunyai lebih banyak diamond di A70 dengan segera mulai membangun platinum, emerald hingga diamond. Jadi kabar bahagia di tahun ini yaitu ketika ada downline Bapak Ibu sekalian yang berhasil menjadi new platinum, maka berpotensi mendapatkan tambahan yaitu RP 10 juta gitu. Jadi nantinya ketika mereka berhasil mendapatkan platinum sebagai platinum baru mendapatkan 10 juta dari AI 35 ini dan A70, lalu new emerald juga mendapatkan 45 juta. Lalu yang terakhir yaitu New Diamond mendapatkan 55 juta. Dan informasi bonus di sini tidak sorry. Jadi di informasi insentif spesial ini bisa double dengan TTCI gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bisa mencapai PIN baru, New Platinum, New Emerald, New Diamond bisa mendapatkan insentif ini dan bisa mendapatkan TTCI gitu.
Oke, nanti saya akan bahas mengenai TTCI ya. Nah, untuk informasi yang ada di sini, untuk pelacakannya Bapak Ibu bisa melihat di HAT atau GAR gitu ya, HAT atau GAR. Nanti di sini akan melihat bahwa pelacakannya Bapak Ibu berhasil terlacak sebagai emerald baru gitu ya. Nah, di sini pin saat ini yaitu Sapphire gitu. Oke, catatan untuk pin level emerald dan diamond baru harus memenuhi syarat dengan kaki lokal EBR dan DBR. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya spill sedikit bahwa insentif TTCI itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika memenuhi syarat, maka akan mencapai bonus baru gitu ya, potensi pendapatan tahun pertama dan tahun kedua. Dan ketika mencapai tahun pertama di PIN level baru akan mendapatkan 2 TTCI dan special insentif tadi ya. Nah, kalau misalkan cash TTCI saja, di sini contohnya total pendapatan 45 juta didapatkan dari apa? Bahwa EBO tersebut berhasil terlacak sebagai platinum baru. Lalu EBO ini juga terlacak sebagai founder platinum di tahun pertama juga gitu ya. Jadi sama-sama tahun pertama terlacak 2 PIN. Kalau misalkan ini bisa achieve dan ini juga bisa berpotensi mendapatkan special insentif yang tadi. Jadi bisa dapat 3 gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah selanjutnya ini adalah informasi yang mungkin ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian, yaitu MW Leadership Seminar ALS gitu. Jadi tahun depan ALS-nya akan ke Jepang, ke Osaka. Jadi eligibilitasnya yaitu Founder Platinum and above gitu, Founder Platinum ke atas. Bagi Bapak Ibu yang telah memenuhi syarat, nantinya akan bisa eh, mengikuti pemberangkatan ALS ini ya. Saya akan sampaikan mengenai syaratnya terlebih dahulu. Anda dapat berpartisipasi jika memenuhi salah satu dari persyaratan berikut gitu ya. Jadi dari 3 syarat ini silakan nanti dilihat secara performance-nya Bapak Ibu memenuhi syarat yang mana gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mencapai New Founders Platinum dan seterusnya di PY 2026 itu sebagai New Founders Platinum atau sebagai New Diamond, Bapak Ibu bisa langsung auto invite gitu ya di ALS ini. Lalu rekualifikasi founder Emerald dan seterusnya di PY 26. Lalu rekualifikasi founders Platinum, Platinum hingga Emerald dengan syarat mengembangkan minimal 2 FQ versus tahun lalu, memiliki minimal 78 juta rupiah PV secara tahunan. Catatannya, nah new move offer. Jadi untuk kualifikasi trip pertama hingga ketiga harus menghadiri MW Leadership Seminar dan tidak memenuhi syarat untuk penggantian uang tunainya. Semua Emerald dan seterusnya harus berkualifikasi Emerald bonus recipient EBR. Nah, untuk informasi di sebelah kanan mengenai visualisasinya, contohnya misalkan Anda peringkat Founders Platinum. Itu di tahun 2025 Anda memiliki 6 FQ. Nah, ketika di PY 2026 peringkat Founders Platinum ini rekualifikasi ya. Nah, Anda harus memenuhi syarat dengan penambahan Ruby PV-nya harus mencapai 78 juta. Lalu di sini harus menambahkan FQ-nya 2 ya. Jadi minimal 2. Jadi contohnya di sini adalah 9 FQ, maka kualifikasi ALS gitu. Contoh kedua, peringkat Founders Platinum. Sebelumnya yaitu 12 FQ. Lalu di PY 2026, Anda rekualifikasi kembali sebagai Founders Platinum 78 juta Ruby PV. Itu Anda harus memiliki 78 juta Ruby PV. Lalu Anda memiliki tambahan FQ, yaitu di sini ada B sebagai EBO baru untuk memberikan kontribusi 2 FQ. Yaitu jadi dari kondisi yang sebelumnya, downline A menyumbang 12 FQ, lalu support EBO downline selanjutnya untuk bisa memberikan kontribusi 2 FQ. Dan informasi yang ada di sini itu sebagai contoh ini satu ya, tapi tidak terbatas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa mendapatkannya misalkan satu dari ABOB, satu lagi dari ABOC, itu boleh. Ataupun misalkan lebih banyak gitu, nggak dua, Bapak Ibu pengen 5 FQ itu lebih bagus lagi ya. Oke, lalu untuk pelacakannya bagaimana? Nah,
seperti yang saya sampaikan sebelumnya, New Founder Platinum ini auto invitation. Jadi ketika Bapak Ibu mencapai PIN baru sebagai New Founder Platinum, Bapak Ibu berkesempatan langsung sebagai diundang ALS ya. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa langsung mengkonfirmasi dengan tim LGS sesuai dengan regional sales di area Anda ya. Nah, saat Anda mencapai PIN Founders Platinum, maka tracker yang lain akan berubah warna menjadi abu-abu, menandakan bahwa persyaratan ALS sudah tercapai. Jadi tidak diperlukan persyaratan lainnya. Gitu. Jadi asalkan syarat ini sudah tercapai, sudah cukup gitu. Lalu informasi selanjutnya yaitu terkait dengan rekualifikasi founder platinum hingga emerald. Gitu. Jadi kalau misalkan pin level Bapak Ibu saat ini di founder platinum sampai emerald, nah mau rekualifikasi bisa. Namun memerlukan tambahan minimal 2 PQ versus tahun lalu gitu. Lalu dan minimal 78 juta ruby PV secara tahunan. Sorry, ini aku agak typo ya. Ini harusnya FQ. Lalu di sini persyaratan penghargaan Corner Plus-nya yaitu ini berhasil rekualifikasi ya di tahun lalu, di tahun 2025 dan di tahun 2026-nya ini tercapai sebagai Founders Platinum, ini bisa dipertahankan. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa gitu garis dasar di PY 2025 itu 6. Lalu year to date saat ini 10 gitu bahwa pencapaian saat ini cukup bagus, trackingannya yaitu 12 gitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memantaunya garis dasar di tahun lalu sebagai referensi untuk memperoleh tambahan minimal 2 FQ. Lalu year to date saat ini pelacakan jumlah FQ di tahun ini. Lalu di sini juga ketika nanti semuanya sudah tercapai, maka hasilnya akan seperti ini berwarna hijau semua gitu ya. Nah, pelacakan jumlah Ruby PV yang telah diperoleh saat ini akan memenuhi syarat semua hijau. Itu bahwa secara Ruby PV sudah mencapai 78 juta lebih gitu ya, secara Ruby PV tahunan. Lalu selanjutnya, rekualifikasi founder Emerald, EBR, dan seterusnya. Ini juga auto invitation, gitu. Jadi, Bapak Ibu yang memiliki PIN level yang cukup tinggi, gitu ya, memenuhi founder Emerald, EBR, dan seterusnya. Nah, ketika persyaratan pertama ini sudah terpenuhi, tercapai, maka tidak diperlukan persyaratan selainnya, gitu. Ini sudah aman, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengkonfirmasi status kualifikasi perjalanan hubungi Regional Sales di area Anda atau LGS ya. Oke. Nah, ini adalah hasil ketika Bapak Ibu telah memenuhi syarat ILS. Nanti informasi di menu ILS-nya akan berubah seperti ini. Selamat, Anda memenuhi syarat untuk leadership seminar. Gitu. Jadi secara trackingannya sudah hilang. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu cemas terkait dengan trackingannya. Bapak Ibu sudah memenuhi syarat. Nah, setelah Anda berhasil memenuhi syarat ILS, untuk mengkonfirmasi perjalanan Anda dapat menghubungi regional sales di area Anda. Untuk informasi tracker sudah tidak akan muncul kembali. Gitu. Oke, saya live demo ya untuk informasi yang terdapat di MyBiz. Gitu. Kita bisa langsung praktekkan. Nanti Bapak Ibu juga silahkan disimak, dicoba juga langsung ke device-nya. Jadi jika nanti ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung disampaikan ya. Sudah terlihat ya. Jadi saya balik lagi ke dashboard kinerja saya. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa ke menu insentif tahunan. Gitu. Nah dari sini ada beberapa menu yaitu PQ, FQ, TTCI, dan leadership seminar. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama PQ gitu. Ini data testing ya. Jadi kemungkinan mungkin tidak akan selengkap yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu bisa langsung coba ke informasi di MyBiz-nya ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, ini nggak lengkap gitu karena ini data testing. Tapi kita bisa melihatnya gitu. Kalau misalkan persyaratan bulanannya nanti akan ke track nih. Bahwa dalam 1 bulan Bapak Ibu harus memenuhi 16 juta PV Ruby gitu. Atau 6.500.000 dengan satu atau lebih kaki yang memenuhi syarat gitu. Jadi setiap bulan gitu, misalkan saat ini udah mulai pertengahan nih gitu, Bapak Ibu bisa melihat nih, oh ternyata persyaratan bulan saya sedikit lagi. Bisa nih gitu, di booster sedikit lagi supaya bisa achieve. Lalu di sini persyaratan tahunan. Di sini ketika kita lihat di data testing ini ternyata bagus juga nih udah memenuhi nih sudah hijau. Itu tandanya berarti tahunannya aman nih gitu. Akan berpotensi bisa mencapai ALS di tahun ini.
Lalu di sini kita bisa melihat, nah di sini kan ada tracking bulanan. Jadi dari bulan 9 yaitu September, sebagaimana awal PY 2026, lalu September, Oktober, November, Desember. Nah, kita bisa melihat pelacakannya. Lalu pertahankan minimum satu PQ ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat garis dasar PY 2026, 2025-nya, lalu year to date saat ini trackingnya berapa. Di sini Bapak Ibu bisa melihat potensi pendapatannya. Nah, karena ini data testing, trackingannya nol nih. Kalau misalkan di menunya Bapak Ibu, kemungkinan nanti sudah ada trackingnya ada berapa. Kalau misalkan ternyata, oh trackingnya 11, nah Bapak Ibu berarti berpotensi nih mendapatkan 50 juta gitu untuk penghasilan pendapatan PQ-nya. Nah, di sini juga ada kemungkinan selanjutnya nih ya, ada kelebihan bonus selanjutnya. Kalau misalkan 12 kurang dari 192 juta PV Ruby tahunan, lalu 12 dan 192 juta atau lebih PV Ruby tahunannya, gitu akan mendapatkan hingga 65 juta. Gitu, di sini adalah potensi pendapatan. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah mulai familiar ya untuk trackingannya ini karena ini yang akan Bapak Ibu gunakan selama periode PY 2026 gitu. Lalu di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk FQ-nya ya, Frontline Growth Incentive-nya. Nah, di sini informasinya kinerja tahun 2026-nya kita bisa melihat nih PPV tahunannya. Apakah saat ini sudah mencapai atau belum? Lalu di sini juga ada PV Ruby tahunannya untuk trackingan per bulannya. Apakah sudah terlacak, sudah sesuai? Apakah masih kurang nih? Berarti mungkin Bapak Ibu perlu memaksimalkan sesuatu hal sehingga Bapak Ibu bisa mencapai target-target di tracking yang ada di sini. Lalu di sini PIN Founders Platinum yang memenuhi syarat. Nah, di sini juga ada pelacakannya. Lalu di sini kan kita bisa melihat terlacak gitu bahwa oh ternyata Bapak Ibu berpotensi ini untuk PIN tersebut. Pertahankan FQ-nya di sini juga bisa terlihat bahwa saat ini kondisinya berapa trackingan yang diperlukan gitu. Di sini juga nanti bisa menghitungnya gitu ya secara simulasinya. Jadi Bapak Ibu nggak khawatir nih, nggak menebak-nebak gitu ya. Berapa sih yang akan saya miliki gitu ya. Nah di sini kita ada simulasinya. Bapak Ibu bisa langsung bisa langsung coba gitu ya. Berapa sih kemungkinan yang akan didapatkan gitu setelah PYY 2026 nanti gitu. Oke, aku lanjut ya di TTCI, Two Time Cash Incentive gitu. Nah, di sini jadi potensi pendapatan ketika kita terlacak nih untuk tahun pertama ataupun tahun kedua ketika mendapatkan PIN baru gitu ya. Jadi ini insentif yang harusnya menjadi semangat banget nih karena tahun ini akan double-double insentif TTCI dan special insentif. Namun untuk special incentive memang saat ini belum ada menunya. Nanti kita bisa melihatnya di HAT dan GAR ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata belum ada HAT dan GAR, oh ternyata PIN Bapak Ibu sekalian mungkin masih belum cukup untuk melihatnya gitu. Namun kita bisa melihat dari sini aja gitu ya. Kalau misalkan kita terlacak sebagai tahun pertama, nah sebagai founder platinum berarti akan ada kesempatan juga untuk mendapatkan special incentive ya gitu. Lalu di sini ada leadership seminar ya. Nah, di leadership seminar ini, ALS ini, kita bisa melihat nih performance Bapak Ibu sekalian, gitu. Syarat utama penghargaannya, gitu ya, saat ini terlacak sebagai PIN apa, gitu. Berapa sih potensi kemungkinannya, gitu ya. Oh, ternyata saya perlu nih 2 FQ baru, gitu ya, dari dasar PY kemarin, lalu saat ini kita baru memperoleh berapa, terlacak berapa, nah ini bisa dimaksimalkan ya gitu. Nanti di sini juga ada informasi rugi tahunannya gitu. Nah, ini informasi ALS. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung coba di MyBiz-nya ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Saya coba ke hmm, oke. Nampaknya ini akhir dari live demonya ya di iOS. Jadi saya coba kembalikan ke Mas Fadli ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan ya. Oke, terima kasih Mas Fauzan.
Bagaimana Bapak Ibu terkait training tentang MyBiz yang sudah dijelaskan oleh Mas Fauzan? Komplit ya Bapak Ibu ya, mulai dari tracking ALS, terus tadi tentang menu-menu ditindaklanjut ya di MyBiz, dan tadi sudah sempat didemokan juga. Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang sempat bareng coba login, harusnya menunya sama, gitu ya. Dan lalu tadi juga sudah diinfokan terkait tentang insentif PQ, FQ, dan TTCI tadi juga sudah didemokan, terkait tracking ALS pun juga sudah didemokan. Namun apabila nih sahabat MW masih ada yang mengganjal nih, masih ada pertanyaan ya terkait tentang training pada sore hari ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Ini saya sambil lihat kolom chat ya Bapak Ibu sambil menunggu Q&A apabila ada. Ini dari Ibu Putu Semarang hadir. Halo, selamat sore Ibu Putu dari Semarang. Lalu ada juga dari Ibu Nelly ya. Boleh minta rekamannya Pak, thank you. Ya, nanti rekamannya tadi seperti yang saya bilang di awal, terkait sesi training dari MW pastinya akan kita record dan nantinya akan kita upload ke YouTube channel MW Indonesia terkait tentang training MyBiz ini, gitu ya. Ini saya lihat ada Q&A. Oke, Mas Fauzan ini ada Q&A ya. Pak, boleh tanya dari Joseph Salim Dikdo. Pak, boleh tanya ALS Cruise kenapa di Korea Korea dihilangkan bagi mereka yang sudah qualify ke sana? Oke, sepertinya Mas Fauzan ada gangguan ya terkait ini. Nanti nggak apa-apa kita akan diskusi internal lagi dengan tim LGS ya mengenai program Korea ini ya, Pak Joseph Salim Dikdo ya. Nanti akan kita usahakan, oke? Lalu yang kedua nih ada pertanyaan juga, Mas Fauzan, bagaimana sudah ready mic-nya? Ya, Silakan di-open. ready. Oke. Jika pada oke, boleh di-mute sebentar ketika saya membaca. Oke. Jika pada fiskal 2026 saya berkualifikasi pertama kali meraih New Founders Platinum, apakah saya otomatis terundang untuk ALS Osaka walaupun sebelumnya saya pernah berkualifikasi ALS? Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, tadi ada gangguan secara teknis nih, layar saya agak blank-blank gini. Mohon maaf. Jadi, oke, sebentar. Oke. Jika pada fiskal 2026 saya berkualifikasi pertama kali meraih New Founders Platinum ya, Mas Fadli, apakah saya otomatis terundang untuk ALS Osaka walaupun sebelumnya pernah berkualifikasi ALS? Gitu. Jadi mungkin ini bisa membantu jawab juga dari pertanyaan sebelumnya. Ya, sebagai peraih peringkat baru New Founders Platinum ke atas, maka Anda otomatis terundang ya untuk ALS di Osaka ini gitu. Kalau misalkan nanti secara detail untuk pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan yang Korea, nanti saya juga akan coba tanyakan ke tim terkait ya, karena informasi di ALS ini baru saja masuk ke MyBiz ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada kendala-kendala sedikit gitu, jadi mohon disampaikan ke kita. Nanti kita coba akan sampaikan ke tim support karena masih belum sepenuhnya mungkin ya. Kalau misalkan ada beberapa kendala gitu. Oke, terima kasih Mas Fadli. Oke, thank you Mas Fauzan. Lalu ada pertanyaan kedua nih. Jika pada fiskal 2025 saya sudah mencapai Q12 dengan memiliki satu kaki yang juga Q12, bagaimana untuk dapat berkualifikasi di fiskal 2026? Itu pertanyaan Mas Fauzan. Oke. Ya, terima kasih Mas Fadli. Jika di fiskal 2025 sudah memiliki leg kaki itu yang mencapai Q12, maka untuk memenuhi syaratnya yaitu cukup menambahkan 2 FQ, Anda harus mendapatkan kaki baru ditambah dengan akumulasi annual ruby PV minimal 78 juta atau lebih ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu masih bisa berkesempatan ya gitu. Tinggal nambahin FQ-nya. Ya. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Ini ada satu pertanyaan lagi. Jika saya rekualifikasi founder Platinum dan telah mencapai penambahan 2 FQ pada fiskal 2026, apakah saya terundang ke ALS Osaka? Ya.
terima kasih Mas Fadli. Jadi untuk pertanyaan berikutnya ini hampir sama gitu ya seperti yang sebelumnya. Cuman ini mungkin terkait dengan 2FQ-nya aja gitu dulu. Penambahan 2FQ saja belum tentu bisa menjadi jawaban untuk IELTS diundang gitu karena ada persyaratan selanjutnya yaitu harus memenuhi minimal Ruby PV-nya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi 78 juta dalam Ruby PV tahunan, maka Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut ALS gitu. Jadi syaratnya ada dua ya, tidak bisa salah satu kalau misalkan untuk rekualifikasi. Tapi kalau untuk new founder platinum hingga ke atas, untuk new gitu ya, siapa yang mencapai achieve pin baru di founder platinum ke atas, maka akan otomatis terundang gitu, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Oke, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom Q&A ya. So far tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang kita bantu jawab. Semoga jawabannya sesuai ya dengan apa yang Bapak Ibu tanyakan gitu ya. Oke, jadi kita masih ada waktu 5 menit nih untuk Q&A. Oke, ada dari Oke. Ini ada dari Pak Juvendi, Mas Fauzan. Bagaimana kalau mencapai Q12 plus 192 juta PV, tapi ada satu kali adalah dengan satu FQ dan saya hanya memiliki 8 juta PV. Berapa PQ tahunan yang saya dapat? 55 atau 65? Oke, Pak Juvendi, mungkin pertanyaannya kita coba tampung dulu ya, Pak Juvendi, karena ini sepertinya agak agak teknikal ya. Kita akan diskusi dan pastinya nanti akan kita share di channel communication Amagram setiap pertanyaan yang masuk yang mungkin belum bisa langsung kita jawab live gitu ya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya, Bapak Ibu? Kita masih ada waktu sekitar 4 menit ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti semua recording terkait tentang training akan kita share juga ya pastinya di channel YouTube MW Indonesia bagi yang tadi belum sempat join dari awal atau mungkin ada yang mau share juga rekamannya ke grup SP Buff Sahabat MW ya silakan nanti apabila sudah diupload bisa langsung di-share. Dan Q&A yang belum sempat kita jawab nantinya akan kita tampung dan kita akan share di next channel communication ya Bapak Ibu. Hopefully bisa clear semuanya pastinya. Oke, Oke, eh, Mas Fadli mungkin aku jawab dari Juvendi gitu ya. Untuk informasi yang PQ ini gitu ya, setahu saya informasi PQ ini terlepas dari FQ gitu. Jadi PQ dengan PQ. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian concernnya PQ, Bapak Ibu bisa mengacu ke PQ yang tahun lalu gitu ya. Untuk comparison apakah ada penambahan atau tidak. Itu terkait untuk yang sudah memenuhi syarat Q12 gitu ya, lalu dengan penambahan 192 juta PV, maka Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan bonus sebesar 65 juta ya, gitu. Jadi di sini mudah-mudahan bisa jawab untuk pertanyaan dari Pak Juvendi. Lalu untuk pertanyaan dari Pak Joseph Salim Dikdon nanti eh, diarahkan ke Mas Mirza ya, gitu. Nanti mungkin dari sisi Mas Mirza yang akan menjelaskan secara detailnya ya, gitu.
Oke, terima kasih Mas Fauzan. Ternyata bisa langsung dijawab ya Pak Juvendi ya terkait pertanyaan. Oke, apabila ada pertanyaan lain, kita masih ada waktu sekitar 2 menit, sahabat MWI. Silakan di kolom Q&A. Kira-kira masih ada yang mengganjal Bapak Ibu semua, silakan ditanyakan pada sesi training MyBiz hari ini. Apabila ada pertanyaan lain di luar MyBiz, boleh juga dituliskan, nanti kita tampung dulu saja ya. Nanti kita share di next communications. Hmm. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudah masuk di penghujung training, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan share recording terkait training SP Buff MyBiz pada sore hari ini. Dan apabila ada jawaban-jawaban yang mungkin sekiranya perlu kita komunikasikan di channel Amagram, pastinya akan kita share atau newsletter ya untuk SP Buff gitu ya. Kalau begitu saya Fadli selaku moderator pada sesi training MyBiz pada sore hari ini izin pamit undur diri dan Mas Fauzan sebagai yang sudah membawakan training ya cukup lengkap dari awal tadi juga kita berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa menyempatkan waktunya untuk join pada sore hari ini. Hopefully kita sehat-sehat semua dan selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih banyak.